warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membacakan novel dari kelompok kami. Novel yang berjudul Rongeng Duku Faru. Dan di sini saya perkenalkan, nama saya Muhammad Isyam Naopa sebagai ketua kelompok 6, dan saya Cindy Indrani, dan saya Salul Alika. Dan kami di sini akan membacakan, akan mempresentasikan sesuai dari tugasnya masing-masing. Pertama ada di Sahla. Saya akan menceritakan cerita kesatu yang berjudul Catatan buat Mak. Saya Cindy akan menceritakan cerita kedua yang berjudul Lintang Pengumus Dini Hari. Dan saya di sini akan membacakan judul yang ketiga yang berjudul Jentera Biang Lala. Oke, langsung saja, selamat menyaksikan. A few moments later. Duku Faru adalah sebuah desa kecil yang dihuni oleh masyarakat yang hidup sederhana. Mereka memujaki Secamenggala, yaitu leluhur mereka. Dalam bab 1 ini ada seorang gadis yang berusia 11 tahun bernama Srintil. Ia menunjukkan bakat alaminya dengan ronggeng. Dalam bab 1 juga menceritakan peristiwa keracunan tempe bongkreng yang mengenaskan banyak penduduk, termasuk orang tua Srintil. Santayib, ayahnya Srintil, adalah pembuat tempe tersebut. Ketika warga menyadari tempe tersebut beracun, Santayib merasa bersalah dan memakan tempe tersebut bersama istrinya hingga meninggal. Bab 2 mengenang tragedi besar di Duku Faru yang dialami oleh Rasus. Tragedi ini menjadi trauma mendalam bagi Rasus, seorang anak laki-laki yang juga menjadi saksi kematian ibunya akibat racun dari tempe bongkrek tersebut. Emak Rasus tidak pernah kembali dan ada 2 versi cerita tentangnya, yaitu meninggal di poliklinik atau pergi bersama seorang menteri. Hal ini menimbulkan kerinduan dan misteri yang mendalam bagi Rasus. Bab 3 menceritakan bagaimana Srintil dipersiapkan menjadi ronggeng. Di Duku Faru ada tradisi buka kelambu, di mana keperawanan Srintil dilelang menjadi syarat terakhir sebelum ia menjadi ronggeng. Hal ini menimbulkan konflik emosional bagi Rasus yang merasa tidak berdaya melawan tradisi yang ada di Duku Faru. Bab 4 menceritakan Rasus yang pergi meninggalkan Duku Faru karena kebenciannya terhadap tradisi yang sudah merenggut Srintil menjadi seorang ronggeng, karena ia sudah tidak membayangkan emaknya lagi setiap melihat Srintil. Rasus pergi ke desa Dauan. Ia memulai hidup baru dengan berjualan singkong milik orang lain. Lalu ia bertemu dengan seorang tentara sersan yang bernama Slamet. Setelah itu Rasus diajak menjadi tobang. Ia pun menyetujuinya. Rasus kembali ke Duku Faru untuk mengenangani perempuan yang membahayakan Srintil. Rasus pun bertemu kembali dengan Srintil. Srintil bicara kepada Rasus bahwa dia rela tidak menjadi ronggeng lagi asalkan menikah dengan Rasus. Tetapi Rasus tidak setuju dengan ucapan Srintil itu. Pada akhirnya Rasus meninggalkan Duku Faru dan ia lebih memilih menjadi tentara. Saya akan menceritakan kembali novel Ronggeng Duku Faru bagian kedua. Dalam cerita kedua ini, awalnya diceritakan bagaimana suasana pagi di Duku Faru terasa begitu sederhana dan tenang. Alam desa yang masih alami jadi bagian penting dari kehidupan warga. Tapi di balik semua itu mulai terlihat perubahan kecil yang pelan-pelan mengubah desa ini. Salah satunya adalah Srintil yang sudah jadi ronggeng. Sebagai ronggeng, Srintil jadi kebanggaan warga, apalagi dia dianggap membawa kembali kejayaan Duku Faru. Tapi Srintil sendiri sebenarnya mulai merasa hidupnya kosong. Peran sebagai ronggeng yang dianggap mulia oleh orang lain ternyata
bikin dia merasa terjebak. Di bab kedua lebih banyak fokus ke Serintil yang tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya lemah, mukanya pucat, dan dia kehilangan semangat buat hidup. Keluarganya, terutama Nyai Sakarya, berusaha keras merawat dia. Tetangga seperti Tanti juga sering datang bawain makanan dan menghibur Serintil. Ada satu momen yang bikin Serintil banyak merenung, yaitu waktu Tanti bawa bayinya, si kecil Goder, buat main ke rumah Serintil. Bayi ini kayak jadi pengingat buat Serintil bahwa ada kebahagiaan sederhana yang mungkin selama ini hilang dari hidupnya. Dari situ, Serintil mulai sadar betapa capeknya hidup dia selama ini sebagai ronggeng. Terus di bab yang menceritakan bagaimana Serintil mulai sembuh dan kembali tampil jadi ronggeng, tapi ternyata hidup sebagai ronggeng gak cuma soal menari dan nyanyi. Orang-orang dari luar mulai memanfaatkan Serintil buat kepentingan mereka. Adapun tokoh-tokoh penting yang ngajak Serintil buat tampil di acara mereka, bahkan sampai dipakai buat agenda politik. Serintil awalnya cuma pengen membanggakan desanya, tapi sekarang dia mulai merasa hidupnya agak lagi punya kendali. Dalam hati, dia merasa semua ini bikin dia makin jauh dari dirinya sendiri. Kalau di bab ini, cerita pindah ke Rasus, temannya Serintil. Rasus yang sekarang udah jadi tentara mulai punya kehidupan baru di luar Dukuh Paruk. Tapi meskipun hidupnya berubah, dia masih sering mikirin Serintil. Di satu sisi, Rasus ngerasa bersalah karena ninggalin Serintil. Tapi di sisi lain, dia juga kecewa sama keadaan Serintil yang menurutnya nggak lepas dari tradisi. Perasaan Rasus campur aduk antara rindu sama Serintil, tapi juga tahu kalau jalan hidup mereka udah beda jauh. Nah, dari bab terakhir, akhirnya Serintil mutusin buat pulang ke Dukuh Paruk. Dia ngerasa capek banget sama kehidupan di luar desa yang penuh tekanan, tapi ternyata pulang ke Dukuh Paruk nggak bikin Serintil sepenuhnya bahagia. Dia masih ngerasa kayak gagal, hidupnya penuh luka batin. Di desa, Serintil coba mulai hidup sederhana lagi, tapi dia sadar kalau kehidupan sebagai ronggeng udah bikin banyak hal berubah. Meski gitu, dia tetap berusaha menerima takdirnya sebagai bagian dari tradisi desa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Isamnaopa. Di sini saya akan menceritakan novel Rongeng Dukuh Paruk yang berjudul Ketiga. Bab 1, menceritakan Rasus yang menjadi tentara tetapi yang pulang kampung ke desa Dukuh Paruk karena merindukan neneknya dan menjenguk neneknya. Setelah sampai di desa itu, melihat neneknya yang sudah sekarat. Tidak lama setelah Rasus datang, neneknya meninggal. Kemudian Rasus dikasih perintah oleh kakek Serintil untuk membebaskan Serintil di penjara. Kemudian Rasus menjalankan perintahnya meskipun dengan berat hati. Rasus berusaha mencari Serintil lalu menemukannya di dalam penjara. Dan di dalam penjara terdapat ada Serintil. Kemudian mereka berdua bertemu, tetapi mereka tidak bicara satu sama lain, dan pada akhirnya Rasus pun tidak dapat membebaskan Serintil dan memilih untuk melanjutkan pekerjaan sebagai tentara. Lanjut bab 2. Di Dukuh Paruk, Serintil kembali setelah lama menghilang, membawa kenangan pahit tragedi 1965 hubungannya dengan Goder, anaknya. Perlahan pulih meski awalnya terasa asing ketika Nyai Kartareja memintanya menerima lamaran Mersusi demi menghidupkan Serintil. Menolak keras, Mersusi mencoba memaksa tetapi rancangannya gagal dan akhirnya Serintil dikirim pulang. Tamir dan Dinding, pemuda Jakarta, datang mencari Serintil, namun ia menolak mereka dengan sikap dingin. Serintil tetap menjadi simbol ketabahan meski terus dihantui luka masa lalu dan ketidakadilan yang tak kunjung usai. Dan lanjut bab 3,
Bab 3, anak-anak Sakum bermain ceria di Duku Paruk mengingatkan Serintil pada hidup yang berayun antara hitam dan putih. Kehidupan perdukuhan berubah saat Serintil menghadiri rapat ganti rugi Tanah Goder dan bertemu Bajus dari Jakarta yang menunjukkan perhatian meski ia dihantui masa lalunya. Lalu Rasus pulang saat cuti dan bertemu Serintil menimbulkan harapan warga agar mereka bersatu meski ada cinta, jarak emosional tetap ada terganggu oleh tamu-tamu Serintil dan pembicaraan pernikahan. Rasus memilih pergi lebih awal, meminta Serintil dijaga dan tak kembali menjadi ronggeng. Lanjut terakhir bab 4. Bab 4, pada tahun 1970 proyek irigasi mengubah Duku Paruk, sementara hubungan Serintil dengan Bajus berakhir tragis. Bajus memaksa Serintil melayani pejabat demi keuntungan, menghancurkannya secara mental. Serintil kembali Duku Paruk seperti mayat hidup, kehilangan jiwa dan kemanusiaannya. Lalu Rasus pulang dan menemukan Serintil dalam kondisi mengenaskan. Dengan tekad kuat ia membawa dan merawat Serintil ke rumah sakit meski dipandang rendah warga desa. Rasa tanggung jawab mendorongnya untuk memulihkan Serintil sekaligus membantu Duku Paruk menemukan arah hidup yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.